Nampaknya sosok Arif Aiman makin mencuri tumpuan ataupun perhatian juru latih baru skuad kebangsaan Malaysia yaitu Kim Pan-gon. Dan desas-desus agar Arif Aiman ini bermain di luar negara juga mulai makin kencang ya terkait hal tersebut. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir seperti biasa. JJS Update edisi 28 Februari 2022 bersama saya, Aji Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan kita sudah lalui pembukaan bola sepak Malaysia di mana final Piala Sumbangsih antara Johor Darul Ta'zim melawan Kuala Lumpur City FC berkesudahan dengan skor 3-0. Dan yang menarik di perlawanan tersebut, kita tengok di beberapa media sukan Malaysia beredar foto-fotonya maupun di sosial media Instagram bagaimana juru latih baru Malaysia yaitu Kim Pan-gon itu sudah mulai bekerja dengan pembantunya ataupun asisten pelatih yang lain. Ini menunjukkan bahwa etos juru latih dari Korea ini macam ini ya, langsung saja, dan nampaknya cukup tepat ya, karena kita tahu Piala Sumbangsih ini adalah mempertemukan juara liga melawan juara Piala Malaysia. Tentu banyak potensi yang bisa untuk diskauti atau diamati dalam perlawanan tersebut. Dan nampaknya memang salah satu yang tak terbantahkan lagi mendapatkan perhatian dari head coach skuad Harimau Malaya Kim Pan-gon adalah Arif Aiman. Nah, ini aku baca di postingan Malaysian Football League ya. Kim Pan-gon tertarik prestasi Arif Aiman. Kim Pan-gon dan barisan juru latihnya saksi perlawanan Piala Sumbangsih pada Sabtu lepas. Beliau juga upload satu IG story tentang Arif Aiman. Captionnya ialah Arif Aiman ialah seorang pemain yang berbakat ya. Ini dari Kim Pan-gon. Tapi aku tengok nih sekarang udah tak ada ya. Berarti kemarin-kemarin ini. Nah ya, memang kita harus akui ya, sosok Arif Aiman ini menurut aku sekarang fenomena yang memang menyeruak atau muncul dalam kondisi dalam umur yang sangat muda ya. Sekarang mau 20 tahun kalau tak salah, masih 19 kalau aku tak salah ya. Jadi memang sangat berpotensi player ini, apalagi musim lepas kita tahu Arif Aiman mendapatkan banyak gelar ya. Pemain paling bernilai, terus pemain muda terbaik. Ada 3 kalau tak salah Arif Aiman untuk pemain muda, pemain terbaik, terus pemain paling bernilai ya. Dan kalau misalnya ada yang cakap, kenapa sih kemarin bukan Faizal Halim yang didapuk sebagai pemain terbaik? Nah, ini sudah ditujukan bahwa nampaknya memang Arif Aiman masih konsisten, masih terus menunjukkan kualitasnya. Dan kita tahu satu gol awal dari JDT itu bermula dari terobosan dan asis hantaran dari Arif Aiman ya. Itu luar biasa. Di tengah kebuntuan akhirnya Arif Aiman menjadi salah satu penyelesaian. Dan kita tahu ya, untuk mendapatkan starter di JDT ini bukan kaleng-kaleng ya. Dan Arif Aiman sudah mendapatkan dari musim lepas ataupun musim sebelumnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Arif Aiman ini bukan salang-salang ya, bukan sembarangan. Jadi ya, ketika Kim Pan-gon tertarik ya wajar saja ya. Ibaratnya tak hanya Kim Pan-gon lah, misalnya juru latih yang lain, tentu siapa yang tidak ingin memainkan Arif Aiman macam itu. Nah, selain ketertarikan Kim Pan-gon, ini kan juga ramai ya di media sukan Malaysia. Kalau aku baca di komentar-komentar, bro lah bermain di luar negara lah Arif Aiman. Apalagi kita tahu di Indonesia ini juga ada tren sekarang untuk bermain di luar negara. Macam kita tahu terakhir adalah Pratama Arhan ya, yang hijrah ke Liga Jepun kasta kedua dan membuat Tokyo Verdy sekarang. Waktu itu dari waktu Pratama Arhan pindah itu masih 20 ribuan, sekarang sudah 400 ribuan pengikut di Instagram, menjadi klub nomor 1 dengan follower terbanyak ya di sosial media. Itu ya, itu sisi lainnya ya. Makanya mungkin ya kita tahu lah ya, potensi Arif Aiman menurut aku juga ini player sangat layak bermain negara. Tapi apakah memang keputusan bermain di luar negara ini adalah keputusan yang bagus ya untuk Arif Aiman, untuk perkembangan beliau? Karena kita boleh belajar ya di case perpindahan player-player ke luar negara, misalnya Safawi Rashid ya. Sebenarnya kan momentum
akhirnya Safari Rashid kehilangan tempat di JDT, salah satunya ketika perpindahannya ke Portimonense. Dicoba beberapa ada dan akhirnya muncul sosok Arif Aiman ini yang menggantikan posisi beliau. Ya mungkin harapannya kalau misalnya pindah itu memang benar-benar bisa perkembangannya itu terus meningkat ya, bukan malah terbenam ataupun menurun dan tidak mendapatkan menit bermain di liga luar negara. Karena ini pertanyaannya, apakah memang Arif Aiman ini perlu bermain di luar negara sedangkan beliau ini bermain di klub terbaik di Malaysia yang secara fasilitas nomor 1 ya di Malaysia, mungkin di levelan atas Asia Tenggara, secara manajemen baik ya, dan juga ya secara persaingan di internalnya pun sangat bersaing gitu. Jadi apakah layak misalnya harus keluar negara? Padahal di klubnya ini juga sudah ibaratnya memfasilitasi. Ditambah kita tahu JDT punya pengalaman Liga Champion Asia ya, otomatis keterlibatan Arif Aiman untuk beradu dengan player-player dunia lain yang level Asia gitu, itu juga terfasilitasi. Nah, di sini Tunku Mahkota Johor sudah memberikan jawaban terkait hal tersebut ya. Ini didedahkan dari BH Online ya. TMJ sedia lepaskan Arif Aiman. Adakah prospek terbaik bola sepak tempatan ketika ini? Arif Aiman Hanapi bakal melebarkan sayapnya ke luar negara selepas ini. Ya ini kan ramai yang diperbincangkan. Ini selepas pemilik pasukan Tunku Ismail Sultan Ibrahim memberi bayangan beliau sedia melepaskan pemain berusia 19 tahun itu untuk berkelana asalkan dapat membantu perkembangan pemain itu menjadi lebih baik ya. Poinnya adalah harus bisa membantu perkembangan dari Arif Aiman itu sendiri. Namun tegasnya bermain di luar negara sama sekali tidak memberi sebarang jaminan, karena apa yang lebih penting adalah pasukan itu memiliki sistem terbaik untuk membentuk pembangunan dan kemajuan seseorang pemain. Mana-mana liga oke, asalkan ada juru latih dan sistem yang boleh improve. Dia tak semestinya main di luar negara aja bagus. Fadi Haya dan Lukman Hakim, apa cerita? Nah ini mungkin Tunku Mahkota Johor memberikan cerita ya, ataupun narasi terkait Lukman Hakim dan juga Hadi Fayad yang ada di Liga Jepun ya. Nah ini kalau tadi ya yang di poinnya di sini, mana-mana liga oke asalkan ada juru latih dan sistem yang boleh improve dia. Berarti kan secara keseluruhan sistemnya, secara keseluruhan yang diinginkan oleh TMJ ini harusnya bisa lebih baik daripada apa yang dimiliki dari Johor Darul Ta'zim. Ya misalnya mungkin ya aku soal sistem latihannya, facility trainingnya, stadiumnya, ya macam-macam itulah apakah itu ya. Dan juga misalnya kalau di JDT walaupun bermain di liga lokal tapi kan bermain di Liga Champion Asia, apakah klub itu memfasilitasi itu juga ya? Karena ketika bermain dengan klub dari luar negara tersebut otomatis tahu karakter, oh kalau ketemu tim ini mainnya seperti ini, mainnya seperti ini, kan menjadi experience tersendiri gitu. Itu yang didapatkan di JDT ya, belum tentu didapatkan di luar negara. Bila main national team perform, so it's not about liga mana dia main. It's about system, kata Tunku Ismail menerusi satu komen di laman Instagramnya. Sebagai rekod, pemain sayap lincah itu menjadi antara salah seorang bintang muda sedang meningkat yang pasti akan menjadi aset berharga untuk skuad kebangsaan bagi tempo jangka masa panjang. Pemain itu melengkapkan musim gemilanya pada tahun lalu apabila dinobatkan selaku pemain paling bernilai MVP pada Majelis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2021. Dia melakar sejarah menjadi pemain paling muda merangkut anugerah utama itu selepas serahkan pasukannya Safwa berhasil melakukannya pada 2018 ketika usia 21. Malah dia menggondol anugerah penyerang terbaik dan anugerah pemain muda terbaik dalam anugerah yang sama. Oh ternyata penyerang terbaik dan anugerah pemain muda terbaik dalam anugerah yang sama. Persembahan sulungnya pada musim 2022 juga tidak kurang hebatnya apabila aksi sebenarnya sering kali memberikan kesukaran kepada bek kiri KL City FC di Klan Rambat pada aksi sumbangsih merebut Piala Sultan Ahmad Shah Sabtu lalu. Pada aksi tersebut, Arif mencetak satu hantaran yang disudahkan Nazmi Faiz Mansor untuk gol pembukaan skuad Harimau Selatan dan mereka memenangi aksi terbabit 3-0. Ya kalau sampai Kim Pan-gon juga sudah posting ya berarti memang Arif Aiman ini ya ibaratnya player muda atau mungkin player Malaysia paling hot saat ini. Dan mungkin ya pembicaraan soal Arif Aiman ini, sorry ya tadi kalau aku tadi salah sebut Safwa Rashid ya. Arif Aiman maksudnya
Ya mungkin ya memang sekarang memang ini adalah player paling bernilai ya yang dimiliki oleh Malaysia, player tempatan yaitu Arif Aiman ya. Masih muda, jam terbangnya tinggi di JDT reguler, tidak hanya main ya tetapi memberikan kontribusi yang sangat signifikan ya. Hantarannya ya, dan bagaimana eksplosivitas Arif Aiman, kecepatan, umpan yang padu ya. Ini menjadikan poin plus dari sosok Arif Aiman. Dan mentality juga, Arif Aiman sejauh ini sudah terjun di kualifikasi Piala Dunia, sudah terjun di Liga Champions Asia. Tentu ini pengalaman yang tidak semua player muda Malaysia ini mendapatkannya di usia apalagi baru 19 menjelang 20 ya. Ini nilai plus ya dari Arif Aiman. Sekali lagi TMJ bersedia untuk melepaskan Arif Aiman ya, dengan catatan tadi harus boleh improve beliau, boleh improve sosok Arif Aiman ya. Kalau mungkin yang ini klubnya mungkin secara facility, secara quality ya, ini tak potensi ya misalnya untuk berkembang, karena kan JDT ataupun TMJ sendiri sudah punya pengalaman ya pada sosok Safawi Rashid. Walaupun dari segi liganya sangat di atas Liga Malaysia, tapi dengan tidak mendapatkan kesempatan Safawi Rashid main, itu membuat sedikit lah ya, membuat Safawi Rashid ini agak menurun lah menurut aku. Mungkin tidak menurun juga, tetapi di sisi yang lain Arif Aiman muncul, ada Ramadan Saifullah juga, sehingga opsi untuk always ataupun selalu memainkan Safawi Rashid ini akhirnya tergantikan dengan Arif Aiman. Nah mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Kalau ada salah cakap aku mohon maaf. Kita tunggu apakah Arif Aiman akan keluar negara atau tidak. Menurut aku sih musim ini belum ya, karena akan fokus dengan apa yang ditargetkan JDT untuk Liga Champions Asia, untuk Piala FA, Piala Malaysia, dan tentu saja untuk mempertahankan gelar ke-9 Liga Malaysia 2022. Itu aja, salam satu rumpun. Salah cakap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah menonton semuanya. Dah.